Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan praktik untuk pengenalan CSS dan HTML. Dari praktik kali ini kita coba membuat sebuah tampilan layout web design yang sedikit lebih kompleks dari pelatihan sebelumnya. Ya, karena di sini kita sudah mencoba, ya harus mencoba bagaimana caranya kita melayouting tampilan website yang sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Di sini ada yang layout yang sudah Ibu persiapkan, itu ada backgroundnya, ya, ada headernya, ada bagian mainnya, dan ada bagian footernya. Ya, ini merupakan sampel sederhana yang nantinya bisa kalian implementasikan kembali, bisa kalian kembangkan kembali menjadi tampilan website yang lebih menarik gitu ya. Dalam header ini nanti ada yang namanya background, ada yang namanya navigasi ya atau menu-menu tambahan, lalu ada judul, lalu ada sedikit button di sini, lalu di bagian main ya ini ada materi intinya, informasi intinya di sini, lalu di sini ada beberapa gambar, yang gambar ini bisa kalian linkkan atau bisa kalian berikan efek-efek tertentu. Lalu di dalam footernya ini juga sama gitu ya. Kita coba lebih pada bagaimana melayoutingnya agar tampilannya itu terlihat rapih. Kita mulai, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan aset-aset gambarnya. Aset-aset gambar yang kalian butuhkan itu harus benar-benar baik, dalam artian bagaimana caranya kalian sebagai web designer itu harus mempersiapkan aset gambar yang dengan kualitas yang rendah, dengan kualitas yang baik, namun dengan kapasitas yang tidak terlalu besar gitu ya, sehingga kita membutuhkan sedikit trik untuk mempersiapkan aset digital untuk web design. Ya, berbeda ketika kalian mengerjakan aset-aset grafis lainnya. Nah, di sini kalau kalian lihat ada tampilan layout yang sudah Ibu persiapkan, dan ini tidak mentah-mentah kita masukkan ke dalam CSS dan HTML-nya karena kita hanya membutuhkan sedikit gambar saja. Dan sebaiknya ketika mempersiapkan aset untuk web design tidak perlu menggunakan banyak gambar, cukup sedikit saja, namun kita bisa maksimalkan visualnya atau gambarnya dengan kode CSS yang ada ya. Jadi tidak mesti semuanya dalam bentuk gambar, karena CSS itu terkadang suka lengkap, apalagi ada icon seperti ini yang tidak perlu kita bikin lagi, tinggal dipanggil saja menggunakan kode simbol yang ada di CSS. Kita coba men-slice ya, kita memotong-motong dulu bagian mana yang kita butuhkan. Kalau pertama-tama yang kalau dari template ini yang Ibu butuhkan itu adalah seperti ini. Kita lihat di sini ada gambar ya. Nah, ternyata yang hanya kita butuhkan adalah beberapa gambar saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Hanya ada beberapa gambar saja ya, dan tidak semuanya mentah-mentah kita masukkan. Itu bukan seperti itu ya dalam web design, karena kita nanti akan menguploadnya ke dalam sebuah hostingan, sehingga kita memerlukan gambar yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, tetapi dengan kualitas yang baik ya. Jadi di sini kita bisa memotong-motong. Kalau ini udah dipotong ya, di sini kalian bisa membuatnya
di Photoshop ataupun di Illustrator, lalu kita menggunakan icon atau fitur slicing tools atau cheat ya yang ada di sini. Lalu kita potong-potong saja kebutuhan yang gambar yang kita butuhkan itu apa saja ya sampai sesuai. Lalu selain navigasi kita membutuhkan background ya yang ini. Lalu kita membutuhkan sedikit background bergradasi ya. Kalau ini kan bergradasi dan tidak semuanya kita slice, tetapi cukup sedikit saja ya yang ini cukup yang ini saja gitu ya. Ini yang nantinya ini bisa kita repeat dalam background di CSS-nya, jadi tidak butuh banyak-banyak ya, cukup sampai sini. Lalu ini gambarnya juga bisa kalian ambil, kalau mau ambil yang transparannya pilih yang dilihat-lihat lagi, bisa dihilangkan dulu background gradasinya biar kita bisa mengambilnya secara transparan ya. Jadi teks ini tidak usah disimpan gambarnya, ini juga tidak usah, ini juga button bisa kita bikin sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan kode HTML dan CSS tidak perlu kita ambil gambarnya ya, intinya seperti itu ya. Jadi kalau nanti sudah di slice seperti ini, kita tinggal pilih save atau export, save for web ya, yang di sini save for web. Lalu setelah itu bisa kita langsung pilih-pilih gambar mana saja yang butuh kita ekspor ya. Seperti ini. Kita seleksi, slice selection, di sini ada, kita klik tekan shift untuk mengambil gambar apa saja ya, kurang lebih ini, lalu ini ya, lalu ada ini, dan sesuaikan kembali dengan kebutuhan kita. Oh ini ada satu lagi. Lalu bisa, kalau sudah dipilih, pastikan di sini, oh ya, di sini itu harus kita lihat dulu ya ketika mengambil gambar, kira-kira gambar yang ini untuk lebih maksimalnya kita lihat dia kalau dalam bentuk JPEG diberi keterangan 1 detik itu nanti diproses dalam 1 detik maksudnya. Lalu di sini kalau bentuknya PNG dia akan lebih lama ya. Jadi kita harus memilih mana yang paling sedikit dengan kualitas yang baik, mana yang paling sedikit loading maksudnya, seperti itu ya. Jadi kalau gambar yang ini kita pilih saja menggunakan JPEG ya. Tuh. Biasanya kalau JPEG itu untuk gambar-gambar yang nah ya seperti ini perbedaannya kita lihat. Nah ketika ini kita pilih gambar ini, kita menggunakan format PNG, nanti akan loading sebanyak 15 detik gitu ya. Tetapi kalau kita pakai yang JPEG ya cuma hanya 8 detik. Jadi biasanya penggunaan format JPEG digunakan untuk gambar yang full color, yang banyak gambar, banyak warna. Sedangkan kalau PNG biasanya akan kecil apabila kita gunakan pada gambar yang hanya sebatas button ataupun logo atau icon yang tidak menggunakan banyak warna ataupun gradasi. Oke, jadi kita harus menentukan ketika gambarnya itu untuk background, gunakan dalam format JPEG. Apabila dalam bentuk icon-icon cukup atau button cukup menggunakan dalam format PNG. Ya, setelah kalau sudah terseleksi semua, anak-anak bisa dan menentukan formatnya apa, lalu kita simpan saja. Ya, kalau sudah disimpan nanti akan masuk seperti ini gambar-gambarnya. Ya, kalau merasa ada gambar yang tidak dibutuhkan, silahkan dihapus saja. Oke. Setelah itu kita masuk ke proses editing.
proses editing, kalau lihat di sini tampilan website yang Ibu kerjakan itu akan seperti ini bukan, tetapi seperti ini ya. Kalau kita sudah ada acuan layoutingnya ya seperti ini, tinggal kita membuatnya atau mengonvertnya ke dalam bentuk HTML dan CSS ya. Kita mulai saja, silakan buka Adobe Dreamweaver-nya. Ini bisa kita close dulu. Close. Ya seperti ini, langsung buka Dreamweaver di sini. Oke. Kalau sudah buka Dreamweaver, silahkan kita membuat dokumen baru. File new HTML, posisikan dia ada di file apa. Di sini kita bikin dulu HTML, namanya latihan pertemuan 7. Lalu kita bisa langsung simpan, tapi ini belum disimpan posisinya, bisa kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu, simpan. Kita bikin simpan di sini. Bikin foldernya terlebih dahulu. Di sini Ibu sudah bikin folder. Ibu beri nama apa ya? Indeks saja dulu. Ya, kalau indeks itu biasanya digunakan standarnya untuk membuat halaman utama. Simpan di sini. Oke, kalau sudah nanti hasilnya akan seperti ini. Ini tampilan kode saja ya, tidak menggunakan gambar. Nah, di sini kita langsung mulai saja ya. Di sini title-nya sudah, langsung membuat halamannya saja. Nah, dalam desain yang Ibu rancang ini ya, kita lihat kembali, kita mencoba membuat template-nya dulu ya, membuat latarnya dulu bagaimana, atau membaginya menjadi 3 bagian dulu. Ini ada header, ada main, dan ada footer ya. Kalau gitu sederhananya kita coba saja membuatnya di sini, di dalam bodynya tentunya. Lalu kita coba tambahkan, atau kita bisa lihat di sini di insert, kita coba tambahkan di dalam body, kita coba tambahkan tag atau elemen header ya, seperti ini ditambahkan saja. Lalu kita bikin lagi di bawahnya dengan tag halaman ya, di insert ya, jangan lupa di insert. Kita bikin main, sebenarnya diketik saja bisa ya, tapi kita coba dulu menggunakan ini, lalu putar di bawahnya. Jadi kita bikin dulu menjadi 3 bagian di dalam body yang nantinya akan tampil di browsernya. Itu ada header, ada main, dan ada footer. Lalu setelah itu kita coba mengaturnya di bagian headernya dulu ya.
kita berikan CSS-nya, kita berikan gambarnya. Mau seperti apa ya? Jadi di sini kita coba membuat bagian header-nya dulu, lalu nanti main, lalu nanti footer ya. Jadi seperti itu. Nah di sini header-nya apa pertama kali yang harus kita masukkan itu boleh kita memasukkan gambarnya dulu. Gambar yang mana? Gambar yang background yang ini ya. Gimana cara masukkannya? Kita boleh menambahkan kontainer baru. Kontainer itu bisa kita masukkan menggunakan div atau menggunakan tag HTML lainnya, div atau spin atau tag HTML lainnya. Lalu kita masukkan gambar. Kita masukkan saja di sini ada image. Nah, di sini ada image, lalu kita masukkan. Di sini kita siapkan dulu foldernya, image, atau mungkin kita siapkan juga folder CSS-nya yang nanti kita bikin. Dan image ini coba ya kita ibu atur dulu gambar yang ini, coba kita masukkan ke dalam sini pertemuan ini. Kita pastekan dulu. Ini sudah seperti ini gambarnya. Lalu tinggal kita panggil saja. Ini posisinya anak-anak ada di sini. Ini file index yang baru kita bikin. Ini gambarnya dan gambarnya ada di sini. Lalu di sini ada CSS-nya yang untuk kita menyimpan CSS nanti. Ya. Setelah itu kita bisa panggil lagi. Di sini kita membutuhkan gambar yang mana? Gambar background yang ini ya, seperti contoh tadi. Kita masukkan saja seperti ini. Ya, untuk ukurannya, untuk lebar dan tingginya bisa kita atur lagi. Ini ada di folder, maksudnya folder image dengan nama gambar BG01 JPEG. Ya. Setelah itu baru kita coba jalankan dulu, atau boleh kita lihat dulu kira-kira tampilannya itu seperti apa. Di sini kita jalankan, klik double atau kita open di browser Chrome saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita atur lagi sedemikian rupa biar dia tidak terlalu besar atau sesuai dengan referensi yang kita siapkan gitu ya. Atau kita bisa mengatur ini tinggi, mungkin tidak perlu kita bikin, cukup lebarnya saja kita atur menjadi 100%. 100 pakai persentase sebenarnya juga bisa ya. Ya seperti ini, kita lihat hasilnya apakah berpengaruh. Jadi dianya full. Lalu kita atur lagi image-nya atau memberikan navigasi di bagian atasnya. Ya, kita atur di sini memberikan navigasi, berarti di bawah sini masih di dalam header, kita coba berikan navigasi, atau bisa kita panggil di sini ada navigation. Baik, kita masukkan saja. Di sini ada navigasi, di dalam navigasi bisa kita masukkan gambarnya. Gambarnya itu bisa tambahkan lagi image di sini. Lalu kita masukkan gambar home ya. Lalu ada beberapa menu tadi, silahkan dimasukkan lagi gambar home
sampai dia itu masuk semua. 2, 3, ya, dia rapi walaupun tidak berpengaruh. Tidak masalah. 3 harus satu-satu ya. 3, 4. Di sini satu lagi. 5. Ya, ada 5 gambar di sini. Anak-anak ada 3, 4, 5, 6, 7 ya. Gambar tuh kelihatan ya gambarnya yang akan tampil. Silahkan disimpan, save dulu. Setelah itu, ini baru kita coba memberikan yang namanya CSS. Atau kita mau lihat dulu hasilnya sekarang itu seperti apa. Nah, di mana? Oh, ternyata ada di sini. Ini kontainer header, ini main, ini footer, belum kita atur. Nah, gimana caranya biar dia ke atas? Kita mengaturnya dengan menggunakan CSS. Ya, kenapa CSS itu penting sekali untuk membuat tampilan website kita agar terlihat lebih terstruktur dan rapih tentunya. Ya, di sini kita coba menambahkan CSS-nya dengan memberikan CSS library di sini, lalu atau CSS design. Ya, di sini CSS design, tambahkan source di sini, new CSS, kita bikin mau berupa diimport ke dalam file HTML atau berupa link. Coba kita atur berupa link saja, kita masukkan di file latihan pertemuan 7. Kita masukkan di sini, kita berikan nama atau halaman CSS, bebas saja namanya. Kita simpan, lalu kita oke kan. Nah, nanti akan tampil langsung di sininya ya, CSS filenya ada di folder CSS dengan nama file seperti ini ya, halaman CSS nanti akan tampil di sini. Nah, dari sini kosong masih, baru kita memberikan yang namanya perintah CSS-nya. Apa yang harus kita atur? Yang pertama yang harus kita atur adalah bagian bodinya atau elemen bodinya. Untuk membuatnya secara terstruktur, sebaiknya kita mengatur si elemen body ini dulu. Kita tambahkan di sini ya, di bagian selektornya. Kita panggil saja elemen body. Ya, ingat kemarin. Lalu kita klik saja di sini. Klik, double klik. Nah, nanti kalau sudah diklik akan keluar propertinya. Properti body itu nanti ada apa aja di sini, semuanya lengkap. Kita mau mengatur apanya, Bu? Kalau untuk body, biasanya untuk layout yang paling utama kita atur adalah box sizing dan juga position. Ya, kita atur di sini, kita box sizingnya ini kita atur. Ada, kita pilih border box, gunanya untuk kita membuat kontainer yang pas untuk template layout kita. Lalu marginnya kita atur menjadi auto, atau kita nggak usah dulu ya, atau pilih auto lah. Auto ini fungsinya buat apa? Biar si template-nya, si layout websitenya nanti terlihat transparansi. Lalu positionnya kita panggil menjadi relatif. Position ini sangat penting sekali ketika kita mendesain sebuah website. Nah, mungkin nanti minggu depan kita akan bahas teori tentang position, ya, itu seperti apa. Lalu di sini kita pilih positionnya menjadi relatif. Kenapa relatif atau kenapa nggak absolut? Ya, nanti akan kita bahas kembali di teorinya. Kita coba dulu dengan seperti ini. Ada margin auto, box sizing, position, lalu ada lagi yang namanya kita simpan dulu.
Ya, kita lihat perubahannya itu seperti apa. Ya, belum ada perubahan karena kita baru mengatur backgroundnya saja. Ya, di sini kita jadikan 100 dulu. Belum ada perubahan, nanti kelihatan ketika kita memasukkan home, mengatur navigasinya. Ya, setelah itu, setelah kita body ini sudah dibikin, kita coba membuat kelas baru untuk icon atau menu-menunya ini biar dia terposisikan dengan sesuai dengan layoutnya. Kita boleh tambahkan di sini di kelasnya, boleh kita masukkan ke sininya, kita panggil kelas, kita bikin kelas baru yang namanya navigasi, ya, navigasi. Ya, seperti ini. Atau ininya juga tidak usah dimasukkan, ya, tapi nggak apa-apa. Kelas navigasi kita bikin aja semuanya kelas navigasi. Atau kita bikin dulu kelasnya isinya seperti apa. Di sini kita panggil lagi kelasnya, karena kelas menambahkan selektor baru. Nama kelasnya itu, ingat ketika menambahkan kelas menggunakan yang namanya titik navigasi, ya. Lalu oh salah, sebenarnya tidak usah menambahkan kelas di sini. Jadi kita cukup mengatur, karena ini ada di dalam navigasinya, kita cukup mengatur memanggil satu navigasi saja, lalu kita posisikan dia ada di bagian atasnya. Berarti yang kita panggil adalah elemen navigasinya, lalu kita berikan apa? Kita atur lagi si posisinya itu ada di sini. Kita, ya, navigasi, kita panggil posisinya itu menjadi absolute. Kenapa absolute, ya? Itu nanti kita akan bahas. Biasanya kalau relatif dan margin auto digunakan untuk template biar dia posisinya di tengah-tengah halaman. Kalau absolute biasanya untuk membuat si konten di atasnya atau layer keduanya biar menjadi lebih terstruktur, ya, seperti ini. Absolute kita simpan, lalu kita atur lagi. Nah, di sini belum terlihat, lalu kita coba atur lagi yang namanya position atas. Kita atur lagi dia itu posisinya ada di 20 pixel dengan posisi kanan itu ada di min 100 pixel. Coba kita lihat, ini harus dikira-kira, ya anak-anak, ya. Jadi kira-kira posisinya sudah pas atau tidak. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ternyata dia kurang pas, berarti harus kita geser lagi ke sebelah kiri. Berarti di sini kita panggil jadi 150. Ini coba kita topnya jadi 30. Kira-kira udah pas belum? Oke, belum pas. Ternyata di sini kita coba tambahkan lagi lebarnya, atau kita bikin manual aja, ya. Ya, sebenarnya biasakan menuliskannya secara manual. Kita atur dia menjadi lebar dan tingginya, kita atur lagi biar sesuai. Ini
kita lihat dokumen gambarnya ukurannya berapa. Oh ya, oke, kita sesuaikan saja dengan ukuran segini. Ternyata seperti ini ya. Kita bikin lagi menjadi lebih kecil biar sesuai nanti seperti ini. Si teksnya ini, si icon ini kita atur, boleh bisa mengaturnya di sini. Kita atur. Biasanya kalau mau mengatur ukuran gambar, cukup mengambil salah satunya, mau mengambil tingginya ataupun lebarnya. Di sini Ibu atur menggunakan lebarnya di sini kita bisa atur menjadi 12%. Ini jadi 12%. 12%, maksudnya 12% dari ukuran intinya ya, biar kecil. Sebenarnya pengaturannya boleh menggunakan pixel juga boleh menggunakan persentase juga boleh, itu bebas saja. Ya, seperti ini kita simpan. Kira-kira hasilnya sama. Nah, udah sesuai ternyata, tetapi ternyata ada yang besar dan ada yang kecil. Ya, ini home-nya kelihatan kecil, ini besar. Mungkin karena ukuran awalnya itu berbeda. Atau bisa kita atur lagi di sini. Ini jadi mungkin jadi 16%, ini jadi 11%. Tadi ada yang besar, ada yang kecil. Kita lihat. Nah, hampir sama ya. Jadi kita bisa mengatur aja, tidak perlu mengedit si gambarnya lagi. Tinggal mengatur di HTML dan CSS-nya aja. Ya, kalau sudah seperti ini, udah cukup rapi sesuai dengan gambar. Kita memasukkan si judulnya dan teks dummy-nya ini serta button-nya. Ya, kita coba masukkan berarti ke kode HTML-nya di sini masih di header. Kita coba tambahkan div baru, ya. Tambahkan div baru. Lalu kita coba kasih kelas, ya. Kasih kelas di sini. Lalu berikan nama kelasnya itu bebas aja. Bikin judul. Lalu kita ketikkan di sini ada sesuai dengan template-nya tadi ya. Kita simpan. Lalu kita berikan enter barisnya. Lalu kita masukkan lagi dummy text-nya. Dummy text itu mungkin Ibu bisa ambil di sini aja ya. Kode Ibu dummy text di sini. Ya, seperti ini. Kita lihat karena ini belum, harusnya dikasih CSS lagi ya di sini. Lalu kita coba tambahkan CSS judul. Dan di sini tambahkan kelas judul. Tuh yang udah kepanggil judul katanya. Silahkan ditambahkan kira-kira mau diberikan perintah apa. Ya, kalau kita lihat di sini ada tampilan fontnya seperti ini. Kita bisa mengaturnya, atau warnanya juga boleh kita atur sesuai dengan warna ini. Kalau biasanya kalau Ibu menentukan si warna teksnya bisa lihat di Photoshop ya, menggunakan kode editor kira-kira warnanya apa.
atau bisa kita fontnya. Kalau menentukan fontnya kita bisa menggunakan Google. Ya di sini kita cari font Google. Kira-kira di sini kita bisa menentukan font apa ya yang maksudnya bukan di sini ya, di sininya, di teksnya. Kira-kira kalau tulisan gini bagusnya menggunakan font apa disesuaikan dengan si template yang ini. Kalau ini templatenya ini menggunakan font Grand Hotel atau kita ambil di sini. Oke, berdasarkan layout template yang tadi itu menggunakan font Grand Hotel. Di sini kita bisa ambil saja font Grand Hotel. Dia sudah di searching. Dan di sini font ini bisa kita masukkan ke dalam CSS kita. Caranya kita bisa menambahkan ya. Di sini tadi Ibu sudah tambahkan. Di sini ada klik select regular ya, seperti ini ditambah. Nanti dia akan tampil di selected family ya, seperti ini. Reviewnya bahwa kita sudah menambahkan font Green Hotel regular. Lalu nanti kodenya ada di sini, kode CSS dan HTML-nya bisa kita masukkan ke dalam dokumen kita. Ya, mau bentuknya berupa link. Kalau link secara eksternal, kita tinggal kopikan atau secara internal seperti ini dikopikan. Kalau Ibu mau secara internal saja ya, Ibu kopikan bagian ini, stylenya, copy, kita pastekan ke dalam atas ini. Ya, kalau tak stylenya dihapus aja karena kita ada di CSS eksternalnya. Lalu setelah itu kita kopikan kembali. Satu lagi itu bagian CSS rules-nya. Di sini copy. Lalu kita kopikan lagi ke dalam mau ditaruh di kelas apa gitu ya. Kalau di sini Ibu mau dia ada di dalam judulnya bahwa si font family-nya itu ada Green Hotel. Ya, lalu setelah itu judulnya boleh kita menambahkan warna juga ya, warna color kita pilih, kita tentukan kira-kira warnanya itu apa. Kalau berdasarkan template Ibu ini menggunakan warna pakai hexa ya, menggunakan warna, boleh kalian dicari kode warnanya menggunakan Photoshop juga bisa, ada warna ini ya, lihat warnanya betul. Lalu fontnya, font style, font size-nya, font size itu menggunakan 100 pixel dengan position, jangan lupa posisinya itu masih menggunakan absolute seperti ini. Kita lihat sudah betul. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini masih bentuknya seperti ini, berantakan. Kita bisa coba atur kembali font size atau topnya ya, topnya kita atur lagi, itu posisikan ada di kurang lebih ini ukuran top atau bottom atau left atau right itu disesuaikan saja sesuai dengan layarnya masing-masing, mau menggunakan top atau menggunakan button atau left atau right itu sebenarnya bebas, opsional ya, kurang lebih seperti ini. Kita lihat
Nah, posisinya udah betul sesuai dengan template-nya, tapi si teks dummy-nya dia itu fontnya itu berbeda. Sehingga kalau fontnya berbeda kita harus mengatur lagi biar tidak sama. Teks dummy-nya ini mungkin kita tambahkan menambahkan kelas baru, boleh nambahin kelas. Di sini bisa ditambahkan div lagi, terus bisa bikin kelas baru gitu ya, kelas paragraf, atau mau langsung memanggil paragrafnya langsung juga bisa. Kita tutup di sini, lalu kita coba paragrafnya. Di sini kita berikan kode terus mau kita berikan font yang berbeda juga boleh. Di sini ada font family. Font family menentukan dia mau menggunakan teks apa, kalau font apa gitu. Kalau di sini ibu menggunakan font Mons ya, seperti ini. Lalu warnanya juga kita atur, atau ukurannya kita atur juga. Font size-nya, font size aja oke, 12 pixel. Terus warnanya kalau dilihat di sini warnanya itu warna putih, kita cukup pakai warna putih saja. Kita lihat perubahannya ya, ini udah cukup sedikit berubah, ada perubahan. Lalu setelah itu kira-kira sama apa enggak ya, kelihatannya teksnya ini sedikit berbeda, tapi tidak masalah, kalian bisa atur lagi menggunakan font family apa. Tapi di sini atau jangan-jangan ini tidak terbaca ya, font family ini tidak ada sepertinya di sini. Lalu setelah itu kita lihat, jangan lupa untuk mengatur positionnya itu absolute. Lalu atur lagi topnya berapa, boleh dinolkan dulu, 0 pixel. Lalu leftnya oke. So, kita lihat hasilnya. Oh, ternyata topnya harus kita rubah. Topnya itu kita ganti jadi, coba 10 pixel ya, kurang lebih seperti ini ya anak-anaknya. Tinggal kita menambahkan buttonnya saja di sini sesuai template-nya yang ini. Buttonnya kita tambahkan button di sini, berarti di HTML-nya kita menambahkan button di bawah sini.
button, kalau tidak salah di sini di insert font. Nah, di sini ada button, button, ya bisa ambil button di sini, atau kita kasih value juga, value itu cardinal, lalu di sini kita berikan kelas kasih nama button seperti ini, lalu kita bikin kelas di sini. Nah, di button di sini itu udah ibu atur, kita lihat dulu sini kayak apa ya, masih seperti ini. Nah, di sini biar cepat kita berdasarkan yang sudah ibu kerjakan. Button ibu cukup panjang menambahkan perintahnya ya. Di sini ibu atur topnya itu 200 pixel, leftnya itu 0 pixel, positionnya, warnanya, warna teksnya, ukuran teksnya, ketebalan teksnya, background colornya, lebar buttonnya, ini udah ibu atur. Kita tinggal kopikan di sini perintahnya, kita masukkan saja. Bisa nanti kalian coba satu-satu, ini biar tidak panjang durasinya. Jadi kita simpan. Kita simpan dulu. Di sini kita simpan. Kita atur. Nah, posisinya udah pas seperti ini. Fungsinya di sini ada yang namanya radius ya. Di sini ada radius. Fungsinya buat apa? Buat melengkungkan box bordernya. Misalnya kita tambahkan 10 pixel, nanti perubahannya itu ada di sini. Nah, dia semakin melengkung ya, seperti ini. Kalau ini kurang turun, silahkan diturunkan kembali bagian topnya, mungkin bisa ditambahkan jadi 250 atau kurang, jadi 300 pixel. Nah, seperti ini ya kurang lebih anak-anak. Walaupun tidak terlalu sama, yes, nanti kalian bisa menyesuaikan kembali, atau di sini teksnya tidak terlalu banyak ya, bisa diatur. Lalu kita bisa mengatur bagian bawahnya seperti ini. Sebenarnya tekniknya hampir sama. Kalian bisa menambahkan teks baru ya, seperti mungkin tidak perlu ibu praktekkan semuanya ya, bisa kalian coba saja. Yang terpenting ketika membuat position ya, gunakan untuk latarnya menggunakan relatif, lalu menggunakan box sizing, lalu menggunakan margin auto. Sedangkan di layer atasnya kita cukup menggunakan position dengan bagian mengatur bagian atas, bagian bawah, dan kanan kirinya. Boleh menggunakan pixel, satuan pixel, boleh menggunakan minus juga, biar dianya posisinya sesuai dengan desain awal yang sudah kita kerjakan. Seperti itu. Boleh di sini kita lanjut mencoba sedikit mengatur bagian
mainnya ya. Kalau di sini udah bagian headernya, kita anggap saja sudah selesai. Boleh nanti kalian atur lagi biar sesuai. Bagian mainnya ini kita coba atur khususnya menambahkan background ya, khususnya menambahkan backgroundnya. Kalau bagian main ini kita memberikan pengaturan atau memberikan kontainer baru juga boleh, misalnya ingin menambahkan div, atau kita coba menambahkan ID main di sini, main. Lalu kita boleh memasukkan apa tadi itu judul ya, judul bestseller ya, seperti ini. Atau kita coba memasukkan backgroundnya dulu ya. Cara memasukkan backgroundnya kita seperti ini ya. Background pada main itu seperti ini ya anak-anak ya. Kita menentukan marginnya dulu berapa, atau boleh kita atur paddingnya berapa. Margin dan padding nanti ini juga akan bahas di materi minggu depan. Positionnya tetap absolut. Nah di sini kita mencoba memberikan perintah background image. Background image-nya itu kita mengambil gambar yang sudah kita persiapkan. Ini background bergradasi dengan lebar dan tinggi yang kita tentukan. Nah di sini backgroundnya gimana caranya biar dia itu berulang-ulang, yaitu menggunakan background repeat berdasarkan sumbu X. Lalu kita atur text align-nya menjadi center. Kita coba ketikkan di sini, kodenya di sini kita pastekan. Jangan lupa sebelum dipaste kita bikin dulu yang namanya ID. ID berarti pakai crash ID. Main tadi itu main dengan memasukkan perintah seperti ini. Nah, Bu, gimana menambahkan backgroundnya? Coba Ibu ulang ya, menambahkan background. Menambahkan background itu ada di sini. Kita pilih bagian main, ID main, kita ada yang namanya background. Nah, di sini ada background image, kita tinggal pilih. Lalu kita mana yang mau dijadikan background tadi adalah gambar background yang bergradasi seperti ini. Ya, sok aja nak. Bisa bergradasi, nanti dianya kita atur repeatnya, itu repeatnya ada di sini ya. Background repeat berdasarkan sumbu X ya, yang di sini background repeat berdasarkan sumbu X. Lalu kita simpan kembali, kita lihat. Jangan lupa menutupnya. Kita masukkan sedikit dummy text di sini biar kelihatan hasilnya seperti apa. Nah, kurang lebih backgroundnya akan tampil seperti ini. Walaupun gambarnya sedikit yang kita ambil, tetapi dia akan menyesuaikan repeat berdasarkan sumbu X. Ya, seperti ini. Hampir sama. Lalu setelah itu kita baru mengatur teksnya. Nah, pengaturannya di atasnya hampir sama ketika kalian memasukkan bagian headernya seperti ini. Tidak terlalu berbeda jauh, tinggal kalian coba saja sampai
nanti dianya membentuk template seperti ini. Nah, untuk footernya, Bu bagaimana untuk menambahkan bagian footernya seperti icon-icon ini hampir sama tekniknya menggunakan position absolute, tinggal kalian tentukan bagian top, button, right, dan left-nya. Nah, sedangkan icon ini bisa kalian cari di library ya atau Web3 School. Web3 School. Misalnya kalian membutuhkan icon Instagram simbol atau icon ya, nanti tinggal di searching saja, lalu nanti kita pilih salah satunya sosial media mana yang paling pas, silahkan diambil. Nah, di sini udah lengkap sekali, tinggal nanti dikopikan saja icon-iconnya ya, yang ini. Yang ini nama ini pakai kelas ya, tapi dia pakai kelas, kelasnya itu ada di ini. Jadi kalian boleh kopikan saja ini nama kelasnya, link kelasnya, misalnya di copy, lalu masukkan ke dalam ini, boleh ya, double juga boleh. Masukkan seperti ini, lalu kita bisa memasukkan nama kelasnya apa. Ini kita coba yang ini, atau style family class. Coba yang ini atau yang ini. Nah, ini nih. Kita masukkan ke dalam footer. Kasih enter sedikit biar kelihatan gitu seperti apa hasilnya. Sepertinya belum terlihat, atau kita masukkan di sini di bagian main. Nah, ikonnya nanti akan muncul seperti ini, tinggal diatur lagi posisi atas, kanan, kiri, dan bawahnya. Ya, oke anak-anak, silahkan kalian coba mempraktikannya kembali secara mandiri. Boleh menggunakan aset yang sudah Ibu berikan, dipraktekkan kembali, lalu silahkan dimodifikasi. Oke, Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.